Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang untuk rekan-rekan yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di ruang belajar untuk mata kuliah Auditing 2. Jadi pada topik kali ini, kita akan bahas untuk pokok bahasan di pengujian substantif terhadap saldo kas. Jadi pengujian substantif terhadap saldo kas. Apa saja sih yang nanti akan dibahas pada pokok bahasan ini? Jadi untuk di pengujian substantif terhadap saldo kas. Jadi dalam video saya kali ini, saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan di perancangan pengujian substantif terhadap saldo kas, terhadap kas. Jadi penjelasan saya akan diawali dengan beberapa hal. Yang pertama yaitu terkait dengan di deskripsi apa sih sebenarnya kas itu. Kemudian yang kedua adalah kemudian akan dilanjut dengan di prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian unsur kas di neraca. Dan tujuan pengujian substantif terhadap kas dan diakhiri untuk di video saya adalah terkait dengan di pembahasan mengenai perancangan pengujian substantif terhadap kas. Itu adalah gambaran terkait dengan di topik kita untuk di pengujian substantif terhadap saldo kas. Apa sih sebenarnya kaitannya dengan itu? Jadi yang akan kita bahas dalam subtopik untuk pokok bahasan pengujian substantif terhadap saldo kas itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah di deskripsi kas. Apa sih kas itu? Jadi konsep dasar dari kas itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan di prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian kas di neraca. Bagaimana sih menyajikan sebuah kas itu di dalam neraca? Kemudian yang ketiga adalah tujuan pengujian substantif terhadap kas, dan yang terakhir adalah program pengujian substantif terhadap kas. Itu adalah sub pokok bahasan untuk di pokok bahasan pengujian substantif terhadap kas. Untuk itu di yang pertama. Jadi menurut saudara, apa sih sebenarnya deskripsi dari kas itu? Jadi apa sebenarnya kas itu? Jadi kalau bisa didefinisikan, jadi kas itu terdiri dari uang tunai, uang logam, dan uang kertas. Wesel sertifikat cek kasir cek cek pribadi dan bank draft serta dana yang disimpan di bank yang pengambilannya tidak dibatasi. Ini sesuai dengan definisi yang diambil di Mulyadi bukunya Mulyadi tahun 2022. Itu terkait dengan kas. Maka dari itu kas yang dicantumkan di neraca itu terdiri dari dua unsur. Jadi yang perlu Anda pahami. Jadi kas yang dicantumkan di neraca itu terdiri dari dua unsur. Yang pertama adalah kas di tangan Kemudian yang kedua adalah kas di bank. Jadi biasa disebut dengan kas dan setara kas. Jadi kas di tangan perusahaan itu terdiri dari apa saja? Jadi kas di tangan perusahaan itu bisa terdiri dari penerimaan kas yang belum di-store ke bank, kemudian yang berupa uang tunai, pos wesel sertifikat cek kasir cek cek pribadi, dan bank draft. Sedangkan yang kedua adalah kas di tangan itu terdiri dari saldo dana kas kecil yang berupa uang tunai yang ada di tangan pemegang dana kas kecil. Itu di kas. Kemudian kas di bank itu didefinisikan berupa simpanan berupa simpanan berbentuk rekening giro. Berbentuk rekening giro. Itu adalah di deskripsi untuk kas.
Maka dari itu umumnya jadi pengendalian intern itu diterapkan oleh klien. Jadi pengendalian intern itu diterapkan oleh klien terhadap kas itu sangat ketat. Jadi karena apa? Kas itu kan mudah cair ya, mudah sekali untuk digunakan ya, mudah sekali untuk dibelanjakan. Maka pengendalian internnya itu juga butuh sangat ketat. Ya, karena apa? Jadi karena jenis aktiva ini, aset ini itu mudah sekali untuk digelapkan dan merupakan ya jenis aktiva yang umumnya menjadi incaran untuk penyelewengan. Itu adalah di kas ya, untuk kas itu sendiri. Jadi itu adalah gambaran untuk deskripsi dari kas itu ya, apa sebenarnya kas. Nah, ini tidak di deskripsinya. Kemudian menurut saudara bagaimana Pabu dalam penyajian kas? Ya, prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian kas di neraca. Jadi ada beberapa hal terkait dengan di prinsip akuntansi ya berterima umum dalam penyajian kas. Jadi sebelum membahas pengujian substantif ya terhadap kas, itu Anda ya perlu mengetahui terlebih dahulu prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian kas di neraca. Itu menjadi sangat penting ya. Jadi lalu prinsip akuntansinya apa saja ya? Jadi prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian kas di neraca itu ada beberapa. Jadi di antaranya itu kas yang dicantumkan di neraca adalah saldo kas yang ada di tangan dan di bank yang tidak dibatasi pengambilannya. Jadi tidak ada pembatasan dalam pengambilan kas itu. Jadi tidak dibatasi oleh bank itu sendiri ataupun perjanjian yang lain. Itu di kas. Kemudian yang kedua, kas dalam bentuk valuta asing. Itu harus dicantumkan di neraca sebesar nilai kurs yang berlaku pada tanggal neraca. Jadi kalau itu berupa valuta asing ya. Jadi kalau misalnya gini, di Indonesia itu penyajian laporan keuangan di neraca itu harus disajikan secara rupiah. Jadi jika memiliki misalnya valuta asing ya, misalnya uang dalam bentuk mata uang asing ya, itu maka harus disajikan pada saat itu ya, kursnya berapa. Jadi misalnya pada saat ini ya, $1 itu 15.000. Ya udah, itu berarti disajikan sesuai dengan ya kurs pada tanggal neraca yang ada. Kemudian yang kedua, unsur yang harus disajikan itu secara terpisah. Jadi ada beberapa unsur yang harus disajikan secara terpisah ya, dari unsur kas itu di neraca jika jumlahnya memang material. Artinya apa? Jumlahnya itu berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Jadi misalnya apa? Jadi jumlahnya material untuk tabungan di bank. Ya, tabungan di bank. Kemudian dana untuk perluasan pabrik ya, dana pelunasan utang ya, atau dana lainnya yang digunakan untuk keperluan modal kerja. Kemudian ada lagi yaitu di saldo bank minimum ya, saldo bank minimum ya. Kemudian ya, saldo bank minimum di sini adalah yang disyaratkan oleh bank dalam suatu perjanjian penarikan kredit. Jadi harus memiliki ya saldo minimal ya, tidak bisa untuk ditarik semuanya karena kita memiliki utang kredit ya, memiliki utang ataupun kredit. Kemudian ada yang terkait dengan di saldo di bank luar negeri yang tidak digunakan dalam hubungan dengan kegiatan bisnis di luar negeri. Nah, ini juga harus disajikan ya, cara terpisah ya jika memang material, jumlahnya material. Kemudian ada lagi yaitu di persekot biaya. Persekot biaya ya, biaya perjalanan ini dan persekot lainnya pada karyawan. Ini juga harus dipisah. Jadi ada 5 hal yang harus dipisah jika memang jumlahnya material itu dalam penyajiannya di neraca. Jadi ada tabungan di bank, kemudian dana untuk perluasan pabrik ataupun pelunasan utang
ya, saldo bank minimum yang disyaratkan oleh bank dan saldo di bank luar negeri serta perskot biaya atau perjalanan atau perskot lainnya kepada karyawan. Itu adalah di PABU, ya, prinsip akuntansi berterima umum, ya, kas, ya, dalam penyajian di neraca, ya, dalam penyajian kas di neraca. Itu terkait dengan di prinsip akuntansi berterima umum untuk penyajian kas di neraca. Kemudian bagaimana sih, apa sih sebenarnya tujuan pengujian substantif terhadap kas, ya. Jadi tujuan pengujian substantif terhadap kas itu seperti hanya terkait dengan seperti hanya kaitan di tujuan substantif, ya, untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jadi tujuan substantifnya itu ya memperoleh keyakinan, ya, tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan kas. Kemudian membuktikan bahwa saldo kas, ya, mencerminkan kepentingan klien. Nah, kemudian membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat selama tahun yang diaudit dan kelengkapan saldo kas yang disahkan di neraca. Kemudian yang keempat adalah membuktikan bahwa saldo kas yang dicantumkan di neraca merupakan milik klien. Dan yang kelima, membuktikan kewajaran penilaian kas yang dicantumkan di neraca. Ya. Dan yang keenam adalah membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan kas di neraca. Nah, itu adalah tujuan pengujian substantif terhadap kas, ya, untuk pengujian substantif. Ya. Dari tujuan pengujian substantif di sini berarti kita bisa simpulkan bahwa dalam kita misalnya memeriksa saldo kas, ya, saldo akun kas, ya, itu tujuannya yaitu dari keberadaan atau keterjadian, kelengkapan, penilaian, kewajiban dan penyajian. Sedangkan program yang dilakukan, ya, atau prosedur audit, ya. Jadi misalnya untuk yang pertama, jadi dalam rangka kaitannya untuk memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan kas, itu biasanya auditor, ya, sebelum melakukan pengujian mengenai kewajaran saldo kas yang dicantumkan di neraca dan mutasinya selama tahun yang diaudit, jadi harus memperoleh keyakinan. Jadi mengenai apa? Ketelitian keandalan catatan akuntansi informasi kas, ya. Jadi itu biasanya dengan apa? Jadi memeriksa, ya, akun yang bersangkutan dalam buku besar, selanjutnya ke jurnal pengeluaran dan penerimaan kas. Kemudian yang kedua, membuktikan bahwa asersi keberadaan kas, ya, dan asersi keterjadian transaksi. Jadi dan transaksi itu berkaitan dengan kas dicantumkan di neraca. Maka programnya apa? Program yang dilakukan, ya, itu adalah di pengujian analitik, ya, pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Kemudian ada di penghitungan, ya, terhadap kas di tangan, ya, pada tanggal neraca, serta rekonsiliasi atas catatan kas, ya, dengan rekening koran di bank atau bank statement dan konfirmasi kas di bank. Itu adalah di beberapa hal tujuan dan program untuk pengujian substantif, ya, terhadap kas, ya. Jadi menurut saudara, jadi bagaimana sih program pengujian substantif terhadap kas, ya, di neraca itu, dan bagaimana untuk cara melaksanakannya? Jadi prosedur audit awal, ya, jadi apa sih yang dilakukan oleh auditor pada saatnya prosedur audit awal? Jadi yang pertama ada 5 hal, yaitu mengusut saldo kas yang tercantum di neraca ke saldo kas akun kas yang bersangkutan dalam buku besar. Kemudian hitung kembali saldo akun kas di dalam buku besar, ya, melakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting, ya, dalam kas, serta mengusut saldo, ya, awal akun kas ke kertas kerja tahun yang lalu dan usut posting pengkreditan dan pendebitan akun kas ke dalam jurnal yang bersangkutan. Itu di program audit, ya, untuk di prosedur audit awal, ya. Kemudian selain
ya prosedur audit awal, ada yang namanya yang kedua program ya audit itu, yang kedua ada di prosedur analitik. Jadi dalam prosedur analitik di sini itu auditor akan menghitung rasio kas dengan aktiva lancar. Ya. Kemudian analisis hasil prosedur analitik ya dengan harapan yang didasarkan pada data masa lalu, data industri ya, jumlah yang dianggarkan atau data lain. Jadi akan dibandingkan dengan sektor industri yang sama misalnya. Atau mungkin data-data yang lalu. Kemudian yang ketiga adalah bandingkan saldo kas dengan jumlah yang dianggarkan atau saldo kas akhir tahun yang lalu. Itu di prosedur analitik. Ya. Untuk program pengujiannya substantif yang ketiga itu adalah pengujian terhadap ya, transaksi rinci. Jadi auditor akan melakukan pengujian ya, substantif terhadap ya, transaksi rinci itu dengan melakukan beberapa hal. Jadi yang pertama itu melakukan pengujian pisah batas transaksi kas. Caranya bagaimana? Yaitu yang pertama adalah buatlah rekonsiliasi saldo kas menurut cut off bank statement dengan saldo kas menurut catatan klien. Yang kemudian usut setoran dalam perjalanan pada tanggal neraca ke dalam cut off bank statement. Kemudian ada periksa tanggal yang tercantum di dalam cek yang beredar ya, pada tanggal neraca, dan periksa semua cek di dalam cut off bank statement mengenai kemungkinan hilangnya cek yang tercantum sebagai cek yang beredar. Itu adalah untuk menguji pisah batas transaksi kas ya, di dalam neraca. Jadi mulai dari membuat rekonsiliasi ya, mengusut ya setoran yang kemungkinan dalam perjalanan dan belum dicatat ya, memeriksa tanggalnya ya, memeriksa mungkin ada cek kosong ya, periksa semua cek yang di dalam cut off. Selain melakukan pengujian pisah batas ya, auditor juga membuat daftar transfer bank ya, dalam periode sebelum dan sesudah tanggal neraca. Jadi untuk menemukan kemungkinan terjadinya check kiting ya. Jadi kemudian yang ketiga adalah buatlah, dan auditor akan membuat jadi dan melakukan analisis terhadap rekonsiliasi bank ya, dengan model 4 kolom. Ya, periksa adanya kemungkinan penggelapan kas ya, dengan cara apa? Caranya lapping penerimaan dan pengeluaran kas. Kemudian yang selanjutnya yaitu di pengujian terhadap akun rinci. Akun rinci. Jadi auditor di sini akan menghitung kas yang ada di tangan klien. Jadi secara rinci dalam pengujian terhadap akun rinci itu. Kemudian rekonsiliasi catatan kas klien ya dengan rekening koran bank yang bersangkutan, melakukan konfirmasi saldo kas di bank dan periksa cek yang beredar pada tanggal neraca ke dalam rekening koran. Itu dalam program pengujian terhadap akun rinci. Dan yang selanjutnya adalah di verifikasi penyajian dan pengungkapan. Ini yang terakhir. Jadi dalam verifikasi penyajian dan pengungkapan itu auditor akan membandingkan jadi penyajian akun kas ya dengan prinsip akuntansi berterima umum. Jadi biasanya hal-hal yang dilakukan itu adalah memeriksa jawaban konfirmasi dari bank mengenai batasan yang dikenakan terhadap ya, pemakaian rekening ya tertentu ya klien di bank ya, apakah ada atau tidak. Kemudian selain itu melakukan wawancara manajemen ya mengenai batasan penggunaan kelas kas klien ya. Itu di dalam kaitannya ya untuk ya verifikasi ya dan penyajian untuk kas ya. Jadi sesuai dengan PABU. Jadi dapat disimpulkan bahwa di dalam pengujian substantif yang terhadap kas, jadi pengujian substantif terhadap saldo kas itu ditujukan untuk memperoleh keyakinan ya tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan kas, membuktikan keberadaan kas dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan kas yang dicantumkan di neraca, kemudian membuktikan transaksi yang dicatat dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo kas yang disajikan di neraca, membuktikan hak kepemilikan ya, klien atas kas yang dicantumkan di neraca, membuktikan kewajaran penilaian
serta membuktikan kaitannya dengan di kewajaran penyajian dan pengungkapan kas di neraca. Jadi dengan apa? Jadi dengan beberapa program mulai dari prosedur audit awal ya, kemudian sampai dengan verifikasi penyajian dan pengungkapan. Ya, itu terkait dengan di pengujian substantif terhadap saldo kas. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk lebih lengkap, lebih jelasnya, jadi silahkan untuk dibaca materinya ya di bukunya Mulyadi ya, untuk bab pengujian substantif terhadap kas ya, atau mencari bahan-bahan yang lain, atau mungkin dengan membaca jurnal-jurnal terkait dengan di pengujian substantif terhadap saldo kas ya. Saya cukupkan ya, jangan lupa ya like, subscribe dan komennya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.